Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian. Kebenaran hari ini berjudul integritas. Saudaraku, sejatinya dalam kehidupan ini kita sedang ada dalam suatu perlombaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1, sebagai perlombaan yang wajib. Dan isi perlombaan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Iman yang sempurna maksudnya adalah penurutan mutlak, penurutan secara absolut. Dalam bahasa Inggris bisa disebut total submission. Dalam bahasa Indonesia ada istilah ketaatan tak bersyarat. Karakter Kristiani ditandai dengan ketaatan tak bersyarat, saudara. Unconditional submission. Dan ini dikemukakan dalam Filipi pasal 2, di mana dikatakan bahwa Yesus yang adalah model kehidupan kita, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Di sini saudaraku letak total submission itu, mutlak absolut, taat walau, bukan taat kalau. Ada orang bisa berkata, saya tidak akan mencuri apapun yang terjadi, saya tidak akan mencuri apapun yang terjadi kecuali terpaksa. Nah, masih pakai kata kecuali ini berarti bukan ketaatan yang tak bersyarat. Ada juga orang berkata, saya anti menyontek. Kalau bagi siswa-mahasiswa ya, kecuali terpaksa katanya. Aduh. Atau saya tidak akan berzina kecuali terpaksa. Kalau sudah pakai kata kecuali, ini tidak benar. Ini bukan unconditional. Kalau unconditional submission, total submission, ya, ketaatan tak bersyarat, taat mutlak, maka ketaatan walau. Pokoknya apapun yang terjadi tetap taat. Kita dapat belajar dari ketaatan Yusuf. Karakter Yusuf ini luar biasa ya saudara. Dalam Kejadian pasal 37 kita temukan Yusuf seorang yang masih muda, memiliki banyak kakak-kakak, tetapi dia tidak terlibat dalam dosa perbuatan salah kakak-kakaknya. Memang dikatakan dalam Kejadian pasal 37 bahwa Yusuf sering menyampaikan berita tentang kakak-kakaknya kepada orang tuanya. Karena mereka berbuat salah, kakak-kakaknya itu. Nah, di sini seakan-akan Yusuf adalah seorang tukang ngadu, mulut bocor. Tapi kita harus melihat hal ini dari perspektif positif. Ayat ini menunjukkan bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak ikut terlibat dengan dosa kakak-kakaknya. Jadi sejak muda belia, Yusuf tidak suka berbuat salah. Ia adalah pribadi yang memiliki integritas. Maka ketika diberhadapkan kepada pencobaan, yaitu bujukan Nyonya Potifar, dia bisa berkata dengan tegas, tidak Nyonya. Inilah yang kita sebut sebagai total submission, unconditional submission, ketaatan yang tidak bersyarat. Padahal tentu Nyonya Potifar ini cantik. Mengapa? Sebab zaman dulu istri pejabat itu dari masyarakat yang cantik. Mereka bisa mengambil siapa saja yang mereka mau untuk menjadi istrinya. Padahal kita melihat Yusuf adalah orang yang terbuang dan tertolak. Dalam kondisi kesepian, terbuang dan tertolak, lalu ada seorang wanita cantik mendekatinya, semestinya Yusuf akan menyambutnya. Namun Yusuf tahu bahwa hal itu mencelakakannya, atau bisa mencelakakannya. Maka Yusuf berkata, tidak. Dalam Kejadian pasal 39 dikatakan bahwa semua urusan rumah tangga keluarga Tuan Potifar diserahkan kepada Yusuf sebagai penanggung jawab, kecuali nyonyanya, istri Potifar tidak ikut diserahkan. Dan dalam Alkitab dikatakan sang nyonya berhari-hari membujuk Yusuf, membujuk untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf berkata, bagaimana saya berbuat dosa sebesar ini kepada Tuhan Allahku? Nah, saudaraku, jadi sejatinya setiap perbuatan yang kita lakukan harus selalu dikaitkan dengan Tuhan. Apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Apakah ini melukai hati Bapa atau tidak? Ini namanya integritas. Karakter Kristiani yang benar itu mestinya demikian. Dalam segala hal yang kita lakukan harus selalu dihubungkan dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Harus dihubungkan dengan perasaan Allah kita. Untuk itu kita berlatih
bagaimana hidup di hadirat Allah, di mana setiap saat kita menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita, atau kita menghayati bahwa kita sedang ada di hadapan Allah. Semua perbuatan kita itu pasti menimbulkan reaksi dari Allah, atau reaksi perasaannya. Masalahnya, kita menyenangkan hati Allah atau mendukakan Dia, saudaraku. Apa reaksi Allah terhadap tindakan kita? Saudaraku, sejak muda kalau seseorang sudah belajar mengkaitkan perbuatannya dengan Allah, yaitu mempertimbangkan apakah perbuatannya menyenangkan hati Allah atau mendukakan, maka akan terbimbing, akan tergiring untuk menjadi manusia yang takut akan Allah. Aduh saudara, kalau sampai kita bisa memiliki hati yang takut akan Allah, itu luar biasa saudaraku. Perasaan takut akan Allah yang benar, kegentaran akan Allah yang benar, akan membentuk karakter seseorang sehingga menjadi kebiasaan, habit, bahkan menjadi sebuah keberadaan, being. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu bukan karena kita sekadar mau melakukan, not just to do, tetapi karena kita telah berkeberadaan demikian, being, sudah berkeadaan demikian, saudara. Melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah itu bukan karena dorongan hati yang takut masuk neraka, takut dikutuk, ya takut tidak diberkati, tetapi karena mengasihi Allah. Dan itu menjadi irama hidup sehingga menjadi keberadaan kita, being, not just to do but being. Jadi kalau seseorang mengalah, ya misalnya pada waktu dijahatin orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu bukan karena adanya faktor-faktor lain, melainkan karena memang dia berkeadaan tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Sudah tidak bisa lagi. Inilah keadaan seperti Yesus. Jadi kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku, itu adalah keadaannya. Itu sudah menjadi being. Ya, kalau Paulus bisa hidup dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Bapa karena sudah menjadi keberadaannya, naturnya. Nah, di sini seseorang bisa dikatakan sebagai berkodrat ilahi. Bagaimana karakter Kristus dia kenakan dalam hidupnya? Ini karena pembiasaan terus-menerus. Ingat, jadi karakter seperti Yesus adalah dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Segala sesuatu yang kita perbuat selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi keselamatan dalam Yesus Kristus itu menciptakan manusia-manusia seperti Kristus yang karenanya disebut Kristen. Nah, ironisnya banyak orang hari ini disebut Kristen bukan karena seperti Kristus, melainkan hanya karena beragama Kristen. Nah, di sini kita menemukan Kristen palsu, ya. Kristen secara agamani tetapi tidak seperti Kristus. Ya, ini Kristen kemasan saja atau kulitnya, isinya tidak Kristen. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudaraku. Ya, orang-orang seperti ini walaupun dipanggil sebagai orang Kristen, mereka suatu hari akan ditolak oleh Allah, ditolak oleh Tuhan. Sebab apa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa yang standarnya adalah Yesus. Jadi karena tidak melakukan kehendak Bapa, ya, tidak dalam standar yang benar, mereka akan ditolak. Saudaraku, menjadi seperti Kristus inilah inti kekristenan, ya. Jika tidak demikian, bukanlah kekristenan. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.